Assalamualaikum. Baik, kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup ya, menggunakan kunci dikotomi dan kunci determinasi. Pada bagian ini kita akan mempelajari apa itu klasifikasi makhluk hidup dan bagaimana mengklasifikasikan atau mengelompokkan makhluk hidup menggunakan kunci determinasi. Nah, menurut kalian, mengapa buah dan sayuran yang ada di pasar dijual dengan penataan seperti ini? Kira-kira kalau tidak ditata seperti ini, seperti apa ya? Nah, klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Tujuannya untuk mempermudah mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Tujuan lainnya untuk bisa menemukan persamaan dan perbedaan dari ciri-ciri makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup, dan memberi nama makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup meliputi persamaan dan perbedaan yang dimiliki oleh makhluk hidup. Kemudian, ciri bentuk tubuh dan alat dalam tubuh. Dan yang ketiga adalah manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidupnya. Nah, dalam klasifikasi makhluk hidup dikenal istilah takson. Takson ini adalah tingkatan untuk membuat pengelompokan dalam suatu sistem untuk mengelompokkan makhluk hidup mulai dari tingkatan yang paling tinggi hingga ke tingkatan yang paling rendah. Ini dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Tingkatannya itu mulai dari tingkatan kingdom atau kerajaan, divisio atau filum, di mana divisio untuk tumbuhan, filum untuk hewan, klasis atau kelas, kemudian ordo atau bangsa, familia atau suku, genus atau marga, spesies yaitu jenis makhluk hidup. Nah, contohnya seperti ini. Jadi pada tingkatan tertinggi atau kingdom, misalnya di sini adalah kingdom animalia, hewan, akan ada banyak makhluk hidup di situ. Kemudian beralih ke tingkatan selanjutnya, di bawahnya adalah filum chordata, maka di sini akan berkurang sesuai dengan ciri-ciri yang dikelompokkan dalam tingkatan chordata. Kemudian ke tingkatan di bawahnya lagi yaitu kelas mamalia. Di sini hanya hewan-hewan yang memenuhi ciri-ciri mamalia saja yang masuk dalam kelompok ini. Kemudian pada tingkatan di bawahnya yaitu ordo atau bangsa karnivora ini, maka jumlah makhluk hidup di dalam kelompok ini juga akan tersaring menjadi lebih sedikit hingga tingkatan yang paling kecil yaitu spesies. Jadi di sini menunjukkan jenis makhluk hidup. Misalnya di sini adalah Canis familiaris, adalah spesies untuk anjing. Di samping spesies ini masih banyak spesies anjing yang lainnya. Nah, binomial nomenklatur. Jadi untuk menamai makhluk hidup dibuat kesepakatan menggunakan aturan yang dikenalkan oleh Linnaeus, menggunakan bahasa Latin dengan terdiri dari kata. Yang pertama menunjukkan genus dan yang kedua menunjukkan spesies, di mana tata cara penulisannya adalah dengan huruf kapital pada kata yang pertama, pada huruf pertama, kemudian yang berikutnya adalah huruf kecil. Contohnya pada nama ilmiah padi, Oryza sativa. Jadi penulisannya bisa di garis bawah atau dengan dicetak miring seperti ini.
Nah, ini contohnya padi, dan ini nama ilmiah dari jagung. Jadi dimanapun kita berada dalam pembahasan ilmiah, nama makhluk hidup itu tidak akan terjadi perbedaan karena sudah disepakati bersama. Nah, coba kita bandingkan, mirip tidak antara kucing dan harimau? Ada kemiripannya bukan? Tapi juga ada perbedaannya. Nah, coba kita bandingkan berdasarkan tingkatan taksonnya. Nah, kucing memiliki tingkatan takson mulai dari kingdom atau kerajaan hingga spesiesnya seperti ini. Begitu pula harimau. Kita lihat tingkatan taksonnya memiliki kesamaan ya, sampai pada tingkatan famili. Jadi mereka satu famili atau satu suku Felidae. Namun ke tingkat takson di bawahnya atau genus, mereka sudah berbeda marga ya. Kalau harimau genusnya Panthera, di mana spesiesnya adalah Panthera tigris, sedangkan kucing genusnya adalah Felis, di mana salah satu jenis spesiesnya adalah Felis catus. Berikutnya adalah kunci determinasi. Jadi ini adalah kunci untuk bisa menentukan kelompok makhluk hidup pada taksonnya. Caranya adalah menggunakan kunci dikotom. Apa itu kunci dikotom? Nanti kita bahas selanjutnya ya. Hal-hal yang perlu kita ketahui dulu adalah membuat langkah-langkah dalam membuat daftar kunci determinasi, mulai dari membuat kunci yang dikotomi, di mana dalam kunci tersebut pernyataannya harus identik. Jadi contohnya tumbuhan berumah 1, maka pernyataan yang lain berumah 2 misalnya. Nah, pilihan atau bagian dari kuplet atau pernyataan itu harus diterima dan yang lain ditolak. Jadi tidak boleh ragu-ragu ya. Kemudian berdasarkan sifat-sifat yang bisa diamati, dan setiap kuplet diberi nomor dan dibuat dalam pertanyaan yang pendek. Contoh, ini kunci dikotominya. Jadi dia disusun berpasangan menunjukkan ciri yang berlawanan. Misalnya ada beberapa tumbuhan seperti ini. Kita akan membuat diagram kunci dikotominya. Maka kita bedakan berdasarkan sifat-sifat yang berlawanan. Misalnya, ada yang berspora, ada yang tidak berspora. Ada yang berspora, ada yang berbatang jelas dan tidak. Sedangkan yang tidak berspora, ada yang biji bertutup, ada yang biji terbuka. Hingga memenuhi semua tumbuhan yang kita buat kunci dikotominya. Nah, masing-masing pernyataan diberi nomor. Jadi misalnya ini berspora dan tidak berspora, karena dia satu pernyataan yang berlawanan, jadi nomornya sama, hanya hurufnya yang berbeda, 1A, 1B. Demikian seterusnya hingga ke pernyataan yang terakhir sesuai dengan pengamatan yang kita lakukan. Nah, dari pernyataan tadi kita susun dalam bentuk daftar kunci determinasi seperti berikut. Ya, jadi mengikuti diagram yang sudah kita buat. Nah, dari daftar kunci determinasi tersebut kita bisa membuat kunci determinasi itu untuk mengelompokkan makhluk hidup tertentu. Caranya pertama dengan mencocokkan ciri tumbuhan yang kita amati dengan ciri yang ada di kunci dikotom. Kemudian kita catat nomornya, lalu lanjutkan pembacaan pada kunci di nomor yang ditunjukkan. Kemudian barulah kita bisa membuat daftar kunci determinasinya. Contoh, ini ada tumbuhan terong, tanaman terong.
mulai dari tanamannya, bunganya, hingga bijinya. Nah, kita mulai dari pernyataan pertama. Dia tumbuhan yang berkembang biak dengan spora atau tidak? Jelas tidak ya. Nah, berarti kita pilih 1B. 1B di sini. Kita lanjutkan ke pernyataan 3. Pernyataan 3, apakah bijinya terbuka atau tertutup? Maka bijinya ada di dalam buah kan, jadi dia tertutup. 3A. Kemudian kita lanjut ke pernyataan nomor 4. Biji berkeping 2 atau 1? Kita lihat di sini dia adalah biji berkeping 2. Berarti kita lanjut ke pernyataan nomor 5. Dia berbunga kupu-kupu atau berbunga trompet. Nah, ini adalah bentuk bunga trompet, sehingga dia adalah kelompok tanaman terung. Sehingga kunci determinasinya adalah 1B, 3A, 4A, dan 5B. Nah, saatnya kalian berlatih membuat kunci dikotomi dan kunci determinasi ya. Nah, ini dia. Selamat mencoba. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya tentang sistem klasifikasi 5 kingdom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.